Oke, baik. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai pengenalan greenhouse dan plant factory. Sebelum itu, mungkin perkenalan diri terlebih dahulu ya. Boleh di next. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Firdaun Fajriah. Kemudian ada Hanifah Novia. Halo Hanifah. Nah, ada Hanifah. Kemudian ada Dika Nurzahro Putri. Halo Dika. Terus ada Lutfia Nurrohmah. Halo Lutfia. Hai. Terus ada April Ratu Widyaningsih. Halo April. Oke. Jadi teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai 4 topik, yang dimana setiap topiknya akan dijelaskan oleh 2 orang perwakilan dari kelompok kami. Boleh di next ke gambar yang selanjutnya. Nah, mungkin pertama-tama kita cermati terlebih dahulu gambar yang sudah ditampilkan. Di situ ada bangunan, kemudian ada tanaman di dalamnya. Boleh di next. Ya, seperti itu. Oke, kita menuju ke topik yang pertama. Amati gambar di atas, selanjutnya diskusikan apa yang dimaksud dengan greenhouse. Nah, topik yang pertama ini akan dibahas atau dijelaskan oleh rekan kita, yaitu Lutfia dan Hanifah. Kepada Lutfia dan Hanifah, dipersilakan. Oke, mungkin untuk penjelasan topik pertama, dimulai dari aku dulu ya. Untuk greenhouse atau rumah kaca, menurut aku itu merupakan sebuah bangunan yang sengaja dibuat dengan bahan kaca maupun plastik yang tebal, di mana bahan tersebut akan menutupi seluruh permukaan bangunan, yaitu mulai dari atap hingga dindingnya. Kemudian greenhouse itu merupakan bangunan yang cukup jarang untuk ditemui. Itu karena greenhouse termasuk bangunan yang cukup mahal dan di dalamnya itu mempunyai berbagai peralatan peralatan pendukung lain karena dan juga greenhouse itu hanya dapat ditemukan di beberapa tempat saja, yaitu seperti tempat penelitian, perguruan tinggi, dan juga pertanian yang cukup canggih. Kemudian greenhouse yang digunakan pada bidang pertanian itu biasanya dianggap sebagai salah satu sarana pendukung dari upaya peningkatan produktivitas tanaman. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Silakan kepada Mbak Lutfia jika ingin menambahkan atau punya pendapat lain. Dari pendapat aku itu, greenhouse itu merupakan sebuah bangunan yang kerangkanya itu membentuk menggelembung, diselubungi bahan bening atau tembus cahaya yang dapat meneruskan cahaya secara optimum untuk produksi dan melindungi tanaman dari kondisi iklim yang merugikan bagi pertumbuhan tanaman. Greenhouse ini konsepnya merupakan rumah tanaman dengan artian membutuhkan bangunan tersendiri untuk tanaman. Bersifatnya itu semi lingkungan. Dari saya itu aja. Saya kembalikan kepada Mbak Firda. Oke, berarti kesimpulannya greenhouse ini suatu bangunan yang dibuat dengan bahan yang tembus cahaya yang menyelubungi seluruhnya ya. Kemudian digunakan untuk budidaya tanaman. Greenhouse ini jarang kita temui ya karena memang harganya yang mahal. Kemudian biasanya digunakan untuk di tempat-tempat penelitian ataupun di perguruan tinggi. Salah satu tujuan atau manfaat dari greenhouse ini dapat melindungi tanaman dari iklim maupun lingkungan luar yang merugikan tanaman. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Hanifah dan juga Mbak Lutfia. Mungkin kita bisa lanjut ke topik yang kedua ya. Nah, topik yang kedua ini kan sebelumnya kita dari pertemuan sebelumnya telah dijelaskan mengenai jenis greenhouse, bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, kira-kira jenis greenhouse seperti apa sih yang cocok untuk daerah tropis seperti di Indonesia? Topik kali ini akan dibahas atau dijelaskan oleh Saudari Hanifah dan juga Dika. Kepada Hanifah dan Dika dipersilakan. Oke, di sini aku izin memaparkan pendapat aku ya.
Untuk tipe greenhouse yang cocok untuk daerah tropis, khususnya di Indonesia, menurut aku itu tipe Gable, di mana itu karena struktur dari tipe ini merupakan struktur yang cocok untuk melakukan pertukaran udara. Seperti yang kita tahu, daerah tropis itu biasanya mempunyai permasalahan pada suhu udara dan kelembaban lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk bahan greenhouse yang cocok digunakan pada greenhouse di daerah tropis, yaitu adalah dengan menggunakan plastik greenhouse dan juga screen greenhouse. Kayak apa misalnya screen greenhouse itu kan dibuat dari jala dan juga jejaring gitu ya biasanya. Nah, bahan tersebut merupakan bahan yang dapat mendukung pengaturan udara yang terjadi di dalam greenhouse. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Silakan kepada Mbak Dika jika ingin menambahkan atau punya pendapat lainnya. Baik, izin menambahkan, tipe greenhouse yang sesuai untuk daerah tropis, terutama Indonesia dengan tropis basah, yaitu tipe Gable. Tipe ini memiliki atap yang berundak dengan ventilasi di bagian atap yang membuka ke kedua arah. Hal ini dimaksudkan sebagai tempat pertukaran udara luar yang sejuk dengan yang mengandung banyak CO2, sehingga tidak lembab di dalam. Struktur greenhouse ini digunakan untuk mengontrol suhu dengan ventilasi alamiah ataupun terkontrol dan dilapisi dengan screen atau jala untuk menghindari serangan hama dan penyakit. Sekian dari saya kembalikan kepada Firda. Oke, baik. Berarti tipe greenhouse yang cocok di Indonesia itu sebenarnya tipe Gable ya, karena bangunannya itu memiliki ventilasi yang baik, karena mengingat kondisi iklim kita yang kadang panas, kadang lembab gitu ya. Terus bahan dari greenhouse-nya juga yang bagus itu yang screen, karena bahan-bahan itu tuh dapat membantu, dapat mendukung pertukaran cahaya dan juga udara sehingga tanaman-tanaman yang ada dalam greenhouse itu bisa maksimal seperti itu ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke selanjutnya. Oh ya, terima kasih ya kepada Hanifah dan Dika sebelumnya. Nah nih, ada topik selanjutnya yaitu topik yang ketiga, bagaimana efek rumah kaca dapat terjadi. Topik ini akan dibahas oleh Dika dan juga Afril. Kepada Dika dan Afril dipersilakan. Baik, izin memberikan pendapat. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Penyebab efek rumah kaca ini yaitu meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, diantaranya yaitu karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida, yang menutupi bagian atmosfer sehingga radiasi matahari yang memasuki bumi tidak dapat keluar dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Efek rumah kaca ini dikenal juga dengan greenhouse effect karena peristiwanya sama dengan rumah kaca yang mana panas yang masuk ke dalam ruangan tidak dapat dikeluarkan kembali atau terperangkap di dalamnya dan menyebabkan seisi rumah tersebut mengalami pemanasan. Terima kasih. Baik, mungkin akan langsung saya lanjutkan. Mungkin di sini saya akan menambahkan beberapa pendapat dari saya ya. Untuk ini tuh efek rumah kaca itu tuh sebuah proses pemanasan alami yang terjadi apabila gas-gasnya terperangkap radiasi panas di bumi. Nah, efek rumah kaca atau greenhouse ini terbentuk dari adanya gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida, nah ini tuh bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Nah, pada atmosfer bumi ini terdapat beberapa gas-gas rumah kaca alami yang penting seperti siklus air, uap air atau H2O, karbon dioksida N2O, metana atau CH4, ozon atau O3, CFC, dan HFC. Nah, dalam kondisi normal, matahari itu kan menyinari bumi pada siang hari sehingga permukaannya terasa hangat kan ya. Nah, sementara pada malam hari itu permukaan buminya tuh akan terasa dingin.
Nah, di sini itu ada efek rumah kaca tersebut. Nah, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan ke permukaan bumi itu terperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer yang jadi efek rumah kaca ini terjadi akibat adanya gas rumah kaca yang menerangkap panas matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa oleh permukaan bumi. Oke, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Firda. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya, efek rumah kaca ini merupakan suatu peristiwa terperangkapnya panas di atmosfer bumi karena gas-gas rumah kaca. Jadi kenaikan gas-gas rumah kaca ini akan memantulkan kembali cahaya yang harusnya bumi pantulkan keluar, akan tetapi dipantulkan lagi kembali ke bumi, sehingga bumi ini suhunya meningkat. Dan itu tuh sama seperti yang terjadi pada greenhouse, di mana greenhouse ini akan menyerap cahaya matahari, tapi tidak bisa dipantulkan kembali keluar, sehingga cahaya matahari itu dapat digunakan untuk sumber dari tanaman yang ada di greenhouse, gitu ya. Oke, terima kasih kepada Dika dan juga April. Mungkin boleh di slide untuk yang selanjutnya. Nah, kita akan menuju ke topik yang terakhir nih. Kita kan sudah belajar tuh tentang plant factory dan juga greenhouse. Dan di topik ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara plant factory dan greenhouse. Topik yang menarik ini akan dibahas oleh April dan juga Lutfia. Kepada April dan Lutfia dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Firda. Pertama-tama dari aku, pembedaannya sama plant factory sama greenhouse itu, kalau plant factory itu suatu konsep teknologi yang memfasilitasi terbentuknya lingkungan yang tepat dan baik bagi pertumbuhan tanaman, mudah dikontrol, tidak membutuhkan lahan yang luas, dan diterapkan di dalam ruangan sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca luar ruangan. Konsep plant factory ini berbeda dengan konsep dari greenhouse. Greenhouse ini fokusnya pada konsep bangunan untuk pertanian yang membuat tanaman terisolir dari kondisi ekstrim lingkungan luar. Rumah kaca ini merupakan bangunan semi lingkungan yang memanfaatkan energi cahaya matahari. Greenhouse ini sebuah konsep tanaman dengan artian membutuhkan bangunan tersendiri untuk tanaman, bersifatnya semi lingkungan. Sedangkan untuk plant factory ini dibuat dengan fasilitas di dalam ruangan untuk mencapai pencahayaan stabil, suhu dan kelembapan relatif yang baik bagi tanaman tanpa terpengaruh oleh kondisi luar. Dan untuk plant factory ini tidak membutuhkan bangunan khusus tanpa bersifat semi lingkungan dan dapat ditempatkan dalam ruangan tetapi membutuhkan banyak energi listrik. Mungkin ada tambahan dari Mbak Afril, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan sedikit berpendapat untuk memberikan jawabannya. Menurut saya itu tadi yang dikatakan oleh Mbak Lucia, plant factory merupakan konsep teknologi yang memfasilitasi terbentuknya lingkungan yang tepat bagi pertumbuhan tanaman, tapi di situ tidak membutuhkan lahan yang luas dan diterapkan di dalam ruangan sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca di luar ruangan. Nah, mungkin kalau saya berpendapat itu juga greenhouse termasuk seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, tapi di sini itu sistem plant factory konsepnya itu menumbuhkan tanaman di bawah lingkungan yang terkendali seperti di dalam ruangan. Nah, konsep ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kondisi cuaca ekstrim dan keterbatasan lahan pada sektor pertanian karena menggunakan kontrol buatan seperti konsentrasi cahaya, suhu, kelembapan, dan karbon dioksida. Nah, sedangkan greenhouse ini merupakan tempat tempat untuk pertumbuhan tanaman yang berada di bangunan, tetapi bangunan tersebut itu terbuat dari gelas atau plastik. Hal ini menyebabkan sinar matahari masih dapat masuk dalam ruang greenhouse. Nah, jadi mungkin untuk perbedaan yang lebih jelasnya lagi itu di bagian pencahayaannya. Untuk pencahayaan di plant factory tadi itu di dalam ruangan atau diberi penerangan lampu seperti itu. Jadi kita bisa mengatur pencahayaan yang dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan kalau di greenhouse itu menggunakan sinar matahari langsung seperti itu.
Mungkin dari saya seperti itu, saya kembalikan ke Mbak Firda. Terima kasih. Oke, baik. Jadi perbedaan antara plan factory sama greenhouse itu sebenarnya kalau misalkan plan factory itu membutuhkan bangunan yang khusus gitu. Kemudian mereka itu lingkungannya lebih terkendali karena menggunakan kontrol buatan. Pencahayaannya juga menggunakan lampu di mana membutuhkan energi listrik yang lebih besar. Sedangkan kalau di greenhouse itu membutuhkan bangunan yang tersendiri, tetapi tidak tergantung pada lampu dan tidak membutuhkan energi listrik yang besar karena mereka dapat memanfaatkan energi atau energi cahaya matahari untuk pertumbuhan tanamannya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, berarti terima kasih kepada tadi Lutfia dan April yang telah menjawab topik nomor 4. Karena topik nomor 4 sudah terjawab, berarti diskusi kita sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia aktif berdiskusi, menyampaikan jawabannya, menyampaikan pendapatnya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Apa sudah cukup? Oke, ngangguk sudah cukup ya. Oke, berarti diskusi kali ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.